gue pengen banting setir nih ke renewable energy gitu kan. Sebenarnya kalau secara ilmu kita mau belajar PLTS nih, jauh lebih banyak 3 bulan atau 6 bulan di EPC timbang 2 tahun di Delft gitu. Halo teman-teman pejuang energi, selamat datang kembali di PV Basecamp. Seperti Halo biasa, semuanya. kita bakal mengundang tamu-tamu lagi. Kalau sebelum-sebelumnya kita undang tamu dari teman-teman EPC, teman-teman developer, kali ini kita kedatangan tamu dari manufaktur solar inverter yang ada di Indonesia. Teman saya Ali Hanif dari Huawei. Halo Ali. Halo Ali, gimana kabarnya malam ini? Sehat ya? Halo Ardi, sehat-sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ardi gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan sehat terus. Mudah-mudahan sehat terus. Kondisi kayak gini mau nggak mau harus pikiran sehat terus, bro. Kalau enggak, itu dia benar. Kita selalu kemakan sama pikiran sendiri kan. Kadang-kadang terlalu dalam, bro. Pikirnya kalau musim gini, iya benar. Setuju. Bro, Yes. kayak yang gue bilang tadi, lu tamu kita pertama nih, yang dari brand manufaktur di Indonesia. Tapi sebelum itu gue mau bahas dulu nih, dari background kuliah lu, bro. Gue ngeliat, memang lu kan di atas gue setahun kan, tapi lu itu ambil jurusan mesin kan, teknik mesin. Yeah. Nah itu kenapa ya? Ada background nggak ya? Kenapa lu masuk milih mesin ITB waktu itu? Iya. Dan dong Ali pengalamannya, backgroundnya dulu. Boleh. Tapi mungkin nggak terlalu keren ya alasannya, nggak apa-apa ya. Semuanya keren kok. Jadi gini ceritanya. Terus terang sebelum milih teknik mesin itu, sorry ini lu nggak apa-apa ya, santai ya? Iya, santai. Oke. Jadi gue tuh bingung, nggak terlalu tahu soal teknik mesin sebenarnya, apa yang dipelajari dan lain-lain lah. Cuman emang abang gue nih 3 orang, semuanya dari teknik mesin ITB. Oh, serius? Wow. Serius. Jadi gue mikir-mikir, pengen elektro, pengen sipil juga. Cuman ngelihat wisudaan abang gue, 3 orang, gue ngeliat rame, kayaknya seru nih. Mesin nih, anak-anaknya seru nih, cowok semua gitu kan. Iya. Dan emang dari awal emang gue berasa kalau kimia gue payah. Nah, gue cukup kuat di fisika lah. Oh, ini kayaknya mesin nih banyak fisika, walaupun nggak terlalu tahu banyak. Jadi alasannya nggak terlalu keren, cuman akhirnya jatuh ke mesin karena itu sih salah satunya. Oke. Ya, anak mungkin waktu dulu masih SMA kali ya, ngelihat wisuda terus rame-rame ya. Kalau nggak salah mesin kan? Kalau wisudaan rame kan. Kalau itu dia. Jadi rame, seru, terus cowok semua, kayaknya tuh, wah ini kayaknya seru banget nih kuliah di sini gitu sih sebenarnya. Gue kepikiran kalau jadi lu, bro, pas ospeknya aman kali ya. Iya, kenal semua. Yang kocaknya, ini adanya. Jangan-jangan abang sendiri yang ospek nih. Nah, kebetulan gue bedanya agak jauh nih. Jadi bedanya 5 tahun. Jadi abang gue emang agak telat lulusnya, jadi sempat ketemu sekitar 1 semester lah. Cuman abis itu abang gue cabut. Jadi pas ospek, ya lumayan. Oh ini adanya sini, gitu-gitunya lumayan lah. Memuluskan lah. Tapi dari habis itu lu memang menikmati kan di mesin atau gimana? Setelah masuk. Sebenarnya dari pelajaran ya, misalkan kita ngomongin pelajaran sih, terus terang gue oke lah. Oke, gue anaknya nggak pinter-pinter amat, tapi cukup lancar kuliah gue. Cukup lancar, dan gue enggak serius sebenarnya. Gue inilah stabil lah ya. Anak tengah lah, iya. Anak tengah. Gue suka beberapa, jadi mesin tuh cukup banyak penjurusannya. Ada konversi, ada struktur, ada motor bakar, ada beberapa lah. Nah, gue
cukup tertarik di bidang konversi nih emang dari awal, dan Oke, konversi energi ya. di situ yang gue merasa menikmati dan nilai-nilai gue cukup bagus. Nah di sisi lain Itu yang konversi energi itu yang ada ini, yang ada motor bakar bensin, motor bakar diesel itu ya? Benar nggak sih? betul termasuk bro, benar. Jadi di konversi ini sebenarnya ada beberapa lab, ada motor bakar, ada yang tadi yang mesin diesel dan lain-lain, ada fluida, ada juga thermal. Jadi yang membahas thermal power plant lah, PLTU gitu-gitu. Termasuk di bidang fluida waktu itu. Nah, waktu itu udah sempat belajar ini nggak ya? Energi terbarukan? Atau udah kenal PLTS belum ya? Jadi gini, awalnya itu sebenarnya mungkin ini ya, mungkin background-nya sedikit kenapa gue suka di renewable ya, mungkin jadi. Iya, karena habis itu kan lu kuliah di Delft kan? Iya, agak nyambung sebenarnya. Iya, makanya gue juga pengen tahu gitu kenapa. Tapi menarik sih. Jadi gini, jadi background-nya kenapa renewable energy juga, gue itu sering ikut di himpunan tuh ada divisi kemasyarakatan namanya. Nah, gue tuh dari tingkat 2 ikut di situ, dan gue juga ngerasa senang tuh di bidang itu tuh. Nah, terus salah satunya gue ada senior gue yang gue cukup ngefans lah dia. Oh ini yang bikin gue tertarik di bidang itu gitu. Nah, terus gue tuh di situ mikir, gue nih enjoy banget di bidang yang bertabrakan sama masyarakat gitulah. Nah, terus gimana caranya gue bisa mengcombine itu sebenarnya. Awalnya tuh itu. Nah, terus kebetulan ada jadi pas tingkat akhir ada dosen gue yang nawarin TA tentang mikrohidro. Oke. Mikrohidro. Nah, di situ itu untuk mengambil TA itu gue perlu belajar salah satu mata kuliah opsional gitu, pilihan. Itu renewable energy termasuk PLTS. Walaupun lebih fokus ke PLTA waktu itu. Terus terang PLTS ini boleh bilang gue hampir nggak punya background. Iya. Jadi kalah nih sebenarnya sama kalian ini yang udah dari yang udah dari ini yang udah lebih menguasai lah. Jadi sebenarnya background gue nggak terlalu bagus. Cuman itu sebenarnya yang mengantarkan, gue ternyata ada renewable energy nih, dan waktu itu tuh zamannya Elon Musk juga tuh bro. Iya. Lagi zaman Elon Musk. Baru-baru kenal atau gimana Elon Musk waktu itu? Kayaknya sekitar 2014 ya, mungkin ya 2014. Ya 2015 sebelum ya lagi inilah ya. Lagi naik tuh dia. Ada Tesla, ada solar roof ya. Solar roof itu kan yang itu kan. Nah, itu gue banyak lihat YouTube-nya dia dan gue cukup ngefans. Nah, itu tuh sebenarnya kenapa akhirnya dari PLTA terus gue pengen sustainable energy nih gitu. Itu gimana dong kalau seandainya yang di PLTA itu dapat experience-nya gimana itu kira-kira? Ada ke project-nya nggak? Atau mungkin project yang udah jadi maksudnya? Jadi iya, TA gue itu sebenarnya lebih nggak nyambung lagi nih. Jadi tentang mikrohidro, gue bekerja sama lupa lagi nama PT-nya. Tapi dia pernah bangun mikrohidro di salah satu daerah di Jawa Barat lah, namanya Tangsi Jaya. Nah, dia mau bikin dari mikrohidro ini excess energinya mau dipakai buat ngembangin komoditas yang di tempat mereka gitulah. IBK bukan ya? Bukan seperti IBK ya? IBK apa, sorry? IBK itu Institut Bisnis Ekonomi Kerakyatan dari Bu Tri Mumpuni. Bukan ya? Bukan, bedanya. Nah, itu jadi gue disuruh bikin semacam bisnis plan gitu sebenarnya. Jadi dari excess energy bisa dibuat apa, mereka
di sana itu ini ya produktif ya, untuk produktifnya ya. betul betul Del. Komoditasnya apa, bisa dijadiin apa, jadi gue bikin semacam bisnis plan, walaupun sebenarnya makin lepas lagi tuh dari mechanical. Makanya Cuman teknisnya mungkin cuma gue dikit, tapi lebih ke ini ya, bisnis plan-nya. betul banget. Tapi gue di sana tadi seperti yang Ardi tanya, gue ke lokasi, terus apa namanya, ya involve sama orang-orang sekitar lah, dan itu gue ngerasa Ada koneksi seru lah lah ya. di situ. Ada koneksi sama renewable. Kira-kira gitu Oke. sih. Terus ke PLTS-nya itu gimana itu ceritanya? Ini menarik. Mungkin kuliah dulu deh, kuliah di Kuliah dulu ya. Ini kuliah dulu ya. Nah, Habis itu kuliah ke nyambung tuh. Delpen. Ya. Nyambung tuh sebenarnya. Jadi dari situ ini gue pengen, karena gue ngerasa background gue di renewable tuh kurang kan. Jadi gue pengen banting setir nih ke renewable energy gitu kan. Nah, awalnya itu sebenarnya rencana gue di Delft itu, jadi dia punya ada penjurusan juga tuh di Sustainable Energy Technology Delft. Ya. Ada PLTS, ada baterai, wind, yang miscellaneous juga lah, ada geothermal gitu-gitu kan. Ya. Sama satu lagi tuh lebih kayak ke manajemen gitu lah. Energi. Jadi antara ada belajar sosialnya, belajar teknikalnya, sama belajar ekonominya. Jadi mirip TA gue gitu. Oke. Tapi bagus juga sih, ada sosialnya juga, ada sisi teknisnya juga ya, berarti ya, keren sih. Betul. Nah, awalnya tuh gue pengen itu sebenarnya. Dan akhirnya? Awalnya, nah, jadi gue juga ngambil beberapa. Jadi di tahun pertama tuh dia kayak ngasih semua kulit-kulitnya gitulah. Jadi PLTS dikasih, di situ nggak di PLTA tuh sama sekali. Di Delft, PLTB, semuanya lah, dan termasuk kuliah yang itu. Terus gue ngeliat di tahun 2000 berapa tuh, kayaknya perkembangan PLTS itu juga menarik gitu loh. Nah, akhirnya gue ngambil kuliah-kuliahnya, dan gue sangat tertarik tuh sebenarnya sama satu kuliah yang namanya PV System. Jadi di situ kita jadi sistem kuliahnya itu pertama dia ngajarin soal PV System, jadi komponen-komponennya gimana, mencari ya soal shading gitu-gitulah. Ya. Gitu-gitu. Dasarnya banget. Nah, terus di akhir itu kita kayak suruh ngerancang satu solar farm gitulah. Nah, di situ gue mulai, wah ini seru banget nih sebenarnya PLTS. Nyangkutnya di situ. Gue terus terang tuh dari dulu pengen abis kuliah kelar S1 tuh pengen banget tuh bro kuliah S2 di TU Delft. Bahkan gue itu ngikutin semua yang ada di EDX. Itu ada kuliah gratisnya dari itu ketemu nggak sih Ali di sana? Itu gue sebenarnya salah satu asisten gue itu kan terkumpul di MicroMaster itu ya Del. Iya. Nah itu gue ngikutin kuliahnya Profesor Arno. Nah iya Arno, itu gue ketemu dia. Itu guru PV System tuh. Solar PV teknologi ya kayaknya. Jadi yang membahas kayak semikonduktornya gitu-gitunya lah, selnya. Nah itu gue itu ikut sebagai ini magang part time gitulah, bantuin bikin EDX itu Del. Oh iya. Nyiapin kelasnya. Oke. Itu kayak ada ini ya, dia kan ngejelasin itu juga ada ini ya, ada problem ini ya, untuk teksnya udah didesain semua kan ya, dia tinggal ngomong aja ya berarti. Betul. Jadi ya itu kita salah satu yang bikin teksnya, salah satu bikin materi presentasinya, terus ujian-ujiannya gitu loh. Kan ada tuh yang hariannya kan ada juga kan ya, kayak soal-soal kecilnya gitu-gitu. Iya. Gue ngikutin tuh.
gue ngambil kuliah beberapa dari sana dan pengen banget waktu itu. Belum telat udah. Masih bisa loh. Masih bisa ya. Berarti Tapi- tadi kalau gue konekin kan awalnya lu tertarik ke renewable karena itu koneksi dengan masyarakat, terus akhirnya walaupun waktu itu lu belum tahu masa depannya gimana ngambil yang ini ya sustainable, Ya, tapi di sana lu ketemu PLTS dan tertarik dengan PLTS ya setelah itu ya. Berarti benar. Dan Mm-mm. mungkin gue dikit cerita tambahan lagi. Jadi sebenarnya TA gue pun nyebrang lagi sebenarnya. Gimana Gak itu apa-apa, bro. nyebrang ya? Kadang-kadang hidup itu mah plot twist ya. Iya, makanya nggak ketebak sebenarnya. Jadi Iya. terus terang banyak, maksudnya bukan gue yang nyetir juga, kadang-kadang disetir sama. Jadi gue itu ada, karena kebanyakan ganti-ganti mata kuliah gitu, jadi di tengah-tengah ada salah satu mata kuliah yang belum gue ambil. Jadi gue nggak bisa ngambil tesisnya yang di bidang PLT, yang di bidang solar teknologi gitu. Oke. Nah, tapi gue Kenapa itu? pikir-pikir juga, jadi dia perlu requirement gitu, requirement yang harus lo ambil kalau lo mau ambil TA di bidang itu gitu. Nah, itu gue Iya. belum ambil tuh, karena tadi kebanyakan pindah-pindah pikiran di jalan. Nah, akhirnya kebetulan tadi gue mikir-mikir juga bahwa di Indonesia tuh nggak praktikal tentang riset tentang semikonduktor segala Iya. macam gitu. Belum. Belum, boleh bilang dalam tanda kutip mungkin nggak ada gunanya lah, walaupun nggak, ya tetap ada gunanya, cuman nggak bisa gue praktekin gitu. Akhirnya Iya. ada yang nawarin juga kebetulan sih, ada PV plus battery gitu, jadi simulasi plus eksperimen tentang baterainya. Nah, gimana itu? Nah, jadi dia itu bikin satu produk, jadi di bawah PV-nya itu dia tempel baterai. Jadi mau bikin portable gitulah sebenarnya. Oh, Portable. oke. Jadi yang bisa dibawa kemana-mana, di dalamnya tuh udah ada include baterainya gitu. Nah, jadi dia itu punya beberapa orang jadi dia S3 nih. Jadi anak-anak S2-nya itu bantuin dia di beberapa part gitu lah. Nah, gue kebagian pemilihan baterainya gitu, pemilihan baterainya dan simulasi degradasi baterai lah. Oke. Oke. Jadi di situ mungkin penerapannya pakai MATLAB, jadi bikin simulasi PV-nya pertama, nanti dari PV-nya keluar output-nya, dari output-nya PV kita tahu cycle-nya baterai gitu kan. Iya. Nah, dari cycle-nya baterai kita simulasi nih dengan model-model degradasinya gimana sih gitu kan. Nah, terus dari degradasi model ini melakukan eksperimen juga. Nanti yang kita cocokin lah antara eksperimen itu sama modelnya, sejauh apa sih bedanya gitu. Nah, dari situ sebenarnya ujungnya memilih apa sih baterai yang cocok, tipe baterai sel yang cocok untuk EV gitu. Oke. Outputnya itu, outputnya sebenarnya. Jadi ada beberapa apa namanya? Itu korelasinya nanti sampai ke akhir kuliah ngambilnya di lingkup itu aja, Ali, berarti ya, yang lebih ke storage ya. Oke, ini pertanyaan Ali. Jadi dari yang sebelumnya itu jadi dasar lagi nggak sih untuk melanjutkan ke yang selanjutnya? Jadi lebih fokus ke storage atau gimana? Atau nyebrang lagi? Oh, betul. Betul. Gimana itu? Jadi di akhir tingkat pertama itu kira-kira gue dapet topik tesis itu, dan untuk mengambil tesis itu ada requirement juga. Jadi beberapa mata kuliah yang harus kita ambil lah. Nah, salah satunya itu topiknya tentang baterai isinya baterai dan lain-lain lah, tipe-tipe baterai. Nah, itu mendasari itu akhirnya sambil jalan si tesis, sambil nyelesain beberapa topik-topik itu gitu. Jadi mostly sebenarnya fokusnya
baterai dan PV system secara umum ya, maksudnya secara simpel lah. Berarti secara Gitu. secara spesifiknya lebih ke ini ya. Ali berarti lebih ke off grid dong berarti ya. Kalau dilihat dari background S2-nya ya. Kan ada hubungan dengan baterai kan seharusnya. Itu masuk ke off grid. Gimana itu? Iya, tapi terus terang kalau ditanya off grid sekarang, salah satu yang bikin paling bingung sebenarnya. Oh ya. Jadi Iya kan? gimana kalau untuk sekarang Ali lebih kemana itu arahnya? Lebih Nah, prefer kemana? jadi sebenarnya gini ya, untuk si tesis ini sebenarnya emang agak beda sih sama yang kita alami di industri kan ya. Iya. Jadi kalau misalkan yang tadi tesis tentang baterai, benar-benar fokus di baterainya aja gitu kan, nggak terlalu di secara sistem. Jadi misalkan problem-problem yang kita alami waktu masang off grid nggak kita bahas di tesis gitu loh. Jadi kita lebih ke nggak praktikal lah kalau dibandingkan. Jadi bahas di baterainya itu sendiri gitu. Nah akhirnya sebenarnya setelah itu barulah ke bidang kerja yang boleh bilang sangat berbeda sih sama suasana di kampus gitu ya. Tapi bro, sebelum masuk ke dunia kerja ya, setelah habis dari dari Delft gitu, gue penasaran gitu kan. Kan di Indonesia kan sekarang udah mulai banyak S2 tentang sustainable energy juga kan, yang ada yang gitu baru kan juga udah mulai banyak gitu. Kira-kira apa ya perbedaan antara lu kuliah di luar negeri sana dengan di Indonesia gitu? Apa ya utama mungkin dari ya jelas lah dari dosennya sama macam, tapi apa ya poin-poin yang unik lainnya yang Iya, buat mungkin berbeda? yang jadi inilah jadi fokus perbedaan, apakah dosen di sana strict mungkin atau dosen di sini enak atau gimana? Justru dosen ya, kalau kita ngomongin soal dosen di sana jauh lebih nggak peduli sama mahasiswanya dibanding di sini. Terserah mau Kita yang harus peduli ya. Kok betul, mau nggak sekolah, mau nggak kelas, mau datang celana pendek, sendal jepit, nggak peduli sama sekali. Jadi dia nggak punya, sebenarnya nggak terlalu ada ikatan sama mahasiswanya. Beberapa dosen ada sih. Jadi lebih menganggap si mahasiswa ini sebagai manusia dewasa yang nggak perlu diatur-atur lagi lah gitu. Ya. Kalau dari sisi dosen sih itu, cuman emang ada beberapa dosen sebenarnya sama juga sama di Indonesia. Pasti kalian juga mengalami hal yang sama lah. Ada dosen yang enak, ada dosen yang enggak pasti. Ya kan, itu sama lah. Secara dosen sebenarnya nggak terlalu signifikan perbedaannya ya. Tapi mungkin suasana belajar sih yang gue dapatkan yang sangat berbeda jauh sama di Indonesia sih. Gimana tuh? Suasana belajarnya benar-benar mencekam banget sih di sana. Mencekam, gue expect yang lain loh. Maksudnya gimana bro? Mencekam seperti apa? Jadi ada mungkin dua aspek ya. Pertama, posisi kita sebagai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang beasiswanya mati di saat 2 tahun. Jadi kita nggak punya opsi untuk lanjut gitu. Kalau itu harus bayar sendiri kan. Yang mana nilainya sangat mahal dan nggak bisa lah gue bayar sendiri, itu nggak mungkin mampu gitu. Nah itu pertama. Jadi ada pressure yang gede dalam dari diri sendiri lah. Kalau dari luar, belajar itu semua orang tuh belajar gila ya, gila-gilaan gitu. Ya nggak semua orang sih, cuman contohnya ya misalkan di mungkin 2 minggu sebelum atau sebulan sebelum ujian, lu susah banget dapet tempat di kampus. Jadi semua itu meja udah tempatnya full. Seperti apa? Di perpustakaan atau di mana ya? Jadi ada beberapa nih gedung-gedung. Kita punya gedung kuliah. Dan di gedung kuliah tuh biasanya ada semacam study room gitu, silent room yang orang nggak boleh bicara. Nah, itu yang pertama di perpustakaan juga ada model gitu. Jadi mungkin di
waktu sebelum ujian itu mereka nambah meja dan kursi gitu. Jadi udah tahu nih bakalan penuh banget. Nah di 2 tempat ini penuh banget. Kadang-kadang di jam dari setengah 6 pagi mereka udah antri sebelum ini buka sampai jam 2 pagi tutup. Wow, Kondisinya gila itu sih. kondisinya full terus gitu. Jadi berantem untuk mendapatkan meja. Iya, wow, Iya wow, kan, wow, maksudnya gila itu. kalau kalau lo di dalam posisi situ terus nyantai, ini ada Iya, iya, salah sama iya. gua berarti gitu. Oke. Kebayang Gitu sih. sih. Lu kuliah di kampus teknologi pertama di Belanda kan, dan mungkin ternyata yang join sana juga beasiswa, jadi kebayang ya kompetitifnya ya. Oh, benar. Jadi wah itu kalau iya gitu ya berat sih kalau jadi orang lain belajar masa gue nggak belajar nih gitu kan. Iya. Jadi kayak iri-irian belajar dong ya. Ada belajar, Iya makanya enggak masa dia sendirian takut belajar ya. jadinya takut. Takut ya. Ini jadi apalagi waktu awal kan kita sebisa mungkin biar nggak kaget nih ujiannya seperti apa kan kita nggak tahu kan. Jadi Iya. sebisa mungkin nyiapin secara benar lah. Jadi mungkin perbedaan utama balik lagi ke yang tadi ya sama di Indonesia mungkin pressure-nya itu sih dari luar dalam ya mungkin ya dari dalam secara finansial. Ya tapi selagi masih pressure untuk dorong kita biar belajar itu kan itu bagus sih sebenarnya, nggak yang hal yang jelek. Mungkin nggak enak aja karena nggak biasa kali ya. Iya. Pressure-nya. Dan itu di Delft itu lingkungannya kadang-kadang sampai nggak bagus juga. Cuman emang di sustainable energy ini salah satu jurusan yang relatif gampang lah, karena itu kan ilmu terapan ya. Kalau misalkan kita belajar mechanical, electrical yang benar-benar fundamental, itu berat dan nggak banyak orang yang nggak sedikit orang yang sampai depresi karena pressure-nya itu terlalu berat gitu. I see. Oke. Dan abis itu kan lu balik ke Indonesia dan gabung kan, kita satu perusahaan juga nih kalau nggak salah. Berarti abis itu lu langsung gabung ke perusahaan PLTS itu ya, Sedayu. Itu pertama ke Sedayu. Mungkin sebenarnya di situ yang walaupun gue di situ umurnya nggak terlalu panjang deh. Iya. 6 bulanan ya. Cuman salah satu di mana pelajaran paling banyak sih untuk dasar PLTS. Ya? Dasar. Karena tadi proyek-proyeknya yang udah keimplementasi di Indonesia gitu ya. Kita kan benar-benar lihat langsung ya di depan mata kita apa yang kita kerjain gitu kan. Iya. Sebenarnya bedanya jadi gini, misalkan kalau gue buat saran buat orang yang mau S2 ya, misalkan sebenarnya kalau secara ilmu kita mau belajar PLTS nih jauh lebih banyak 3 bulan atau 6 bulan di IPC timbang 2 tahun di Delft gitu. Ya karena praktikal kan, praktikal, jadi ya. kita bisa berpikir secara langsung ketika lagi ngerjain, jadi ya aplikatif lah, jadi teori cepat nangkap juga. Karena ini mungkin Ali kan udah ada dasar juga cara berpikir, tapi kalau orang awam banget susah sih. Iya mungkin, tapi setuju karena praktikal banget yang kita hadapi di IPC kan benar-benar ya benar-benar itu apa yang kita nanti bakal kita bangun gitu kan. Iya benar. Kalau di detail lagi ya. Detail nggak bisa tuh kabel kita benar-benar hitung gitu kan. Kalau di kampus ukurannya, kan jenisnya jangan pakai kabel sembarangan. Makanya kalau di kampus kan oke, ada kabel, ada proteksi, ada inverter gitu aja kan. Kita lihatnya sebagai umum ya, secara umum. General. Tapi praktikal standar, terus instalasi, metode semua belajar di IPC ya, semuanya kan. Betul. Nah di situ, gimana itu kelanjutannya? Di situ lu makin yakinkah dengan PLTS ini setelah gabung ke perusahaan PLTS Indonesia atau seperti apa? Karena waktu lu gabung itu kalau nggak salah PLTS belum kayak sekarang kayaknya ya, belum booming kayak sekarang ya. Itu tahun berapa sih? Belum. Tahun berapa sih Ali itu? 2017 ya? 18 ya? Enggak ada. Sebenarnya gue ini anak baru juga nih sebenarnya di bidang ini.
Iya, Mungkin iya, iya. 2018 ya, 2018. Iya, 18 itu belum terlalu kayak sekarang. 18 2019 Iya, lah. masih Belum baru-baru. terasa banget sih ininya. Dan Oke, project-project oke. mungkin kisaran KWP lah ya. Kita Ya, nggak masih denger tuh. masih masih puluhan KWP. Kita nggak denger tuh ada yang 1 mega tuh udah kayak gila banget gitu kan. Gue dulu waktu pertama kali gabung ke PC dapetin 10 KWP aja itu lama banget. Sekarang kayaknya orang Seneng banget. udah gampang kayaknya ya. Iya. Ya itu Bener, gimana lo? Bisnisnya cuma juga 3 hari ya. Kalau lo personal ngeliatnya gimana, Nif? Perkembangan PV dari dulu masuk kerja di Pelson PLTS sampai sekarang gitu. Perkembangannya seperti apa? Nah, ini pasti Kalau gue menarik selalu nih. Gimana? mungkin gimana ya, sebenarnya balik lagi gue sebenarnya belum terlalu lama juga lah kalau di dunia PV ini. Cuman gue selalu melihat potensi sih sebenarnya, potensi yang gue rasa nggak mungkin bisa dibendung gitu. Ya. Pertama gue perlu untuk pekerjaan ya, gue perlu ada feel good-nya buat diri gue nih. Jadi oke, gue ngelakuin hal yang baik lah untuk bumi ini gitu lah. Itu Ya. buat gue salah satu yang perlu lah. Maksudnya biar gue nggak membenci pekerjaan gue. Jadi itu perlu. Terus gue lihat juga potensi yang tadi ya, kayak kelihatannya nih nggak bisa dibendung deh. Trennya ini tuh seperti ini, walaupun kita nggak tahu seberapa cepat atau seberapa lambat pergerakannya. Cuman gue melihat potensi bahwa di situ ujungnya potensinya gede, gede, dan yang salah satu yang bikin gue percaya waktu itu kan, jadi waktu itu kan gue di Sedayu itu kan banyak di Solar Nation tuh ya, salah satu yang mau dikembangin sebagai developernya kan. Developer ya. Cuman waktu itu ada skema yang dulu masih baru banget tuh, skema yang leasing itu kan. Sekarang kan semua orang itu tuh semua performance base atau apa itu ya, nama-namanya beda-beda lah. Cuman yang jelas nggak pakai investment di awal, yang menurut gue tuh di saat itu tuh gila banget gitu loh. Itu kenapa nggak mau orang pakai itu, dan itu yang bikin gue percaya sih mungkin ya, dan meneruskan di karir ini gitu. Dan apalagi sekarang untuk skala kecil, bank juga udah support ya untuk installment yang lain-lain segala macam. Karena mungkin dari bisnis lain kayak perbankan udah mulai yakin dengan potensi ini. Nah, Ali gimana kalau untuk sekarang di Huawei ya sekarang, bener kan? Itu gimana kegiatannya? Ali lebih ke seperti apa pekerjaannya? Beda jauh atau masih nyambung gitu? Sebagai product manager di Huawei ya. Jadi boleh bilang masih nyambung karena nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang sekarang tanpa adanya background PLTS lah sebenarnya. Walaupun emang yang dibutuhkan nggak terlalu detail ya, maksudnya nggak perlu terlalu jago bener-bener secara teknikal, cuman tetap harus tahu lah, maksudnya secara umum gimana. Nah, yang jadi mungkin agak ada background-nya sedikit. Jadi di Huawei itu ada yang namanya sistem CC4 namanya. Jadi apa tuh? Nama itu ada product manager. Product manager itu yang mengerti solusi lah. Jadi solusi, pokoknya segala tentang solusi menggunakan produk ini dia yang handle. Yang kedua, account manager. Account manager itu dia yang manage relationship sama klien. Jualan lah ya. Jualan lah boleh bilang. Sales. Sales. Leads ya. Yang ketiga, channel manager. Jadi dia yang ngatur. Jadi Huawei ini penjualannya dari Huawei nggak langsung ke end user atau ke customer, tapi melalui distributor. Itu yang kita sebut channel partner. Jadi si channel ini yang mengatur urusan itulah semuanya. Yang terakhir, service manager. Service manager ini after sales lah. Kalau ada kerusakan, ada service ini ya, maintenance semacam. Ini menarik sih, Ali. Dulu saya tahu. Lanjut dulu. Gak apa-apa, lanjut. Jadi ini Huawei ini menariknya gini loh. Dulu saya kenal Huawei itu bukan sebagai produk yang bergerak di bidang PLTS, renewable energy atau listrik lah. Ya
dulu mungkin bidangnya lebih ke telekomunikasi ya. Kemudian ke bidang teknologi kayak laptop juga ada. Anak saya aja pakai ini, pakai tabletnya Huawei. Ini muncul dia di produk yang untuk renewable energy. Itu sebenarnya gimana sih ya? Mungkin raksasa kayaknya ini pemikirannya, dia ingin semua lini, pokoknya asal ada lubang kecil dia masuk ya. Atau gimana sih? Dijual Menurut Ali aja. semua. Dijual semua emang. Jadi Apalagi potensinya gede ya. jadi yang mengawali tuh ya, kalau sebenarnya gue juga nggak terlalu tahu secara detail ya awalnya gimana. Cuman jadi Huawei itu core-nya itu sebenarnya di carrier business, di bisnis apa sih ya namanya, apa sih, macam Telkomsel, XL gitu gitulah. Provider Jadi, ya. Service provider. Oke. Core-nya itu awalnya itu, dan di situ kita provide beberapa produk BTS, sama ada yang namanya side power kita sebutnya. Side power ini jadi sistem PLTS yang digunakan untuk lokasi-lokasi yang terpencil. Jadi bentuknya kabinet gitu lah, beda, agak-agak mirip, mirip ini, mirip sebenarnya konsepnya kayak PJU, cuman ini lebih besar lah. Oke. Kira-kira gitu. Nah, di situ tuh banyak power electronics-nya, termasuk rectifier, inverter, gitu-gitu lah. Nah, kemungkinan itu yang mengawali bahwa kita udah punya pengalaman di situ. Iya. Secara power elektronik sudah dapat, melanjutkan ke PLTS. Kemungkinan sih gitu ya. Apalagi secara resource mereka banyak ya. udah orang-orangnya udah top juga ya. Keren sih, selalu berinovasi ya Huawei ya. Tapi yang gua nggak nyangka itu apa ya, nikungnya itu cepet banget loh, karena gua kan belajar sama Rossi ya. dari PC Eropa kan, waktu itu di konten energi. Nah itu mereka semua udah pakam itu, nggak ABB SMA itu. Dulu inverter Cina itu belum terlalu dilirik itu, gitu. Sampai datang Huawei inverter yang dimana dia bisa ngasih teknologi yang sama dengan SMA dengan harga yang jauh di bawah, ya lumayan di bawah SMA. Dan kualitasnya bagus ya. Kualitasnya juga bagus. Nah itu ketika orang langsung, wah ada brand Cina nih, dan itu yang ngebuat kayaknya setahu gue Huawei yang nge-lead sehingga brand-brand Cina lain itu makin kelihatan. Nah itu kira-kira dari nggak tahu ya. Lu tahu nggak sejarah gimana sampai akhirnya Huawei itu bisa jadi inverter yang kurang lebih nomor 1 juga sekarang kan di beberapa beberapa negara. Mungkin gue nggak terlalu tahu detail ya, cuman yang gue lihat ya dari Huawei ini sistem skemanya tuh mirip. Jadi di bidang carrier ini gue mendapatkan cerita yang dari beberapa klien-klien lah, walaupun dia yang bukan di bidang PLTS gitu ya. Cuman ceritanya itu Huawei datang melawan brand Amerika atau Eropa. Pertama itu ngancurin harga. Jadi ya. Cuman dulu untuk carrier kualitas di awal itu nggak bagus. Jadi boleh bilang kita secara teknis kalah jauh, cuman secara harga menang gitu. Jadi kita nggak bisa dapat semua proyek gitulah. Cuman kayaknya ini mungkin secara nggak tahu ya, mungkin kalau gue lihat selain Huawei pun juga gini, brand-brand Cina mulainya itu dengan harga dulu, tapi sambil belajar gitu. Sambil memperbaiki kualitasnya. Betul. Polanya mirip-mirip ya. Polanya mirip. Dan mungkin yang salah satu yang menarik dari Huawei itu yang gue lihat ya, cukup terima kritikan. Jadi salah satu yang kalau gue sama bos gue ya, jadi salah satu yang gue sering tanya ke customer itu, ada kritik apa nih, kita kurangnya tuh apa gitu loh. Nah mungkin
spirit itu yang bikin Huawei kayak sekarang gitu ya. Emang di awal posisinya tuh salah masuk dulu deh gitu. Mungkin di tahun 2012 inputnya kayak gitu mungkin ya. Iya, iya, iya. Jadi kan mulainya di 2012. Spiritnya udah deh sikat dulu aja. Nanti sambil jalan kita perbaiki gitu. Iya, Nah, karena akhirnya dulu mungkin karena nggak salah gue ketika Huawei itu masuk dengan harga yang ini kan di bawah kan, SMA itu sampai ngeluarin produk yang namanya Huawei Killer. Solid Q ya. Iya, Solid Q. SMA Solid Q mereka namanya ini Huawei Killer karena emang Huawei bisa ngerebut pasar mereka banyak kan. Dan yang gue lihat memang Huawei yang setuju kayak sama lu karena Huawei kan kalau nggak salah gue yang inverter yang kasih solusi tanpa lu pakai fuse box lagi. Yang dimana Itu semua benar-benar inverter pertama biasanya ya. lu harus pakai fuse box, terus ada fuse-nya, segala macam ada. Sudah ada arrester juga ya? Iya, ada. Lu Udah ada, harus pasang SPD sendiri segala macam dan itu kan nambah BOS cost kan. Dan kayaknya pas Huawei datang dia ngasih solusi, lu nggak perlu pakai fuse, lu nggak perlu pakai box, lu tinggal plug in dan itu udah bisa on. Itu cerdas sih. Cuman terkorbankan jadinya orang yang punya bisnis di bidang ini ya, electrical panel maker. Tapi menurut gua itu sih yang ngebuat Huawei itu jadinya jadi leading sana karena BOS cost-nya jadi turun gara-gara Huawei juga. Iya. Nah, mungkin jadi tapi ya nambahin dikit, sebenarnya Huawei masuk di Indonesia itu posisinya nggak seperti Huawei yang awal banget. Jadi mungkin ya di Huawei di Indonesia itu kan sekitar mungkin 2018 ya, Del ya? Iya, setelah itulah. Baru ada kedengeran mungkin 2019 gitu. 2017 sudah. 2017 ya. Nah, di situ tuh sebenarnya inverter sebenarnya udah lumayan dewasa lah sebenarnya. Jadi Iya. Bukan yang waktu banting-banting banget gitu lah. Karena di Indonesia itu telat masuk juga. Sebenarnya kan mulai bisnisnya dari tahun 2012 sebenarnya. Nah, posisi yang banting harga bangetnya itu mungkin di 2012 sampai 2016, 2017. Jadi di 2017 itu sebenarnya udah di posisi yang agak stagnan lah. Maksudnya nggak yang gila banget gitu. Iya. Jadi emang karena market kita belum besar aja, baru masuknya telat gitu sih. Tapi ada alasan nggak ya kenapa Huawei itu dia nggak ada central inverter? Dia cuma pakai string inverter. Setahu gue ya. Gue denger sih sebenarnya gini, sebenarnya ada kalau nggak salah 2014 deh, Huawei sempat ngeluarin. Oh ya? Sempat ngeluarin satu produk kalau nggak salah yang akhirnya di stop. Tapi gini sih kayaknya ya, kalau yang gue lihat, jadi seluruh produk Huawei itu ngambil modular solution. Modular solution, oke. Jadi ini tercermin juga di beberapa produk. Jadi gue tuh tergabung di Digital Power ya namanya. Digital Power itu ada beberapa produk. Ada data center juga. Data center ini yang yang inovatif dari data center itu dia modelnya modular gitu. Jadi kayak Lego yang bisa lu ambil dikit-dikit gitulah. Jadinya redundannya itu dapat gitu. Nah, kayaknya konsep itulah yang diambil inverter juga. Kenapa pakainya string? Jadi modularitasnya itu yang diambil. Jadi kalau misalkan hilang satu, yang lain tetap berjalan gitu. Ya dari segi maintenance juga gampang ya. Jika ada penambahan juga nggak harus mematikan yang lain kan, tinggal plug in. Oke. Ali, gimana perkembangan Huawei saat ini ya? Saat ini di tahun 2022, awal 2022 ini, gimana Huawei perkembangan sudah seperti apa, Ali? Atau mungkin sedikit target ya. Mungkin target Huawei apakah ingin jadi inverter brand nomor 1 di Indonesia? Ini kisi-kisinya aja gitu. Nggak dibocorin kok. Oke. Jadi gini, mungkin background dikit kali ya. Jadi boleh. Buat menjawab ini, mungkin di tahun 2019 tuh kita tahu posisi Huawei tuh nggak di Indonesia lah, nggak jelas. Jadi masih di luar, cuma ada distributor. Di tahun 2021
di 2020 COVID. mereka mau melihat adanya potensi nih kayaknya di Indonesia nih. Iya, iya. Jadi baru bangun tim pertama di Indonesia. Nah itu salesnya juga ya boleh bilang nggak terlalu jadi target banget buat di Huawei Indonesia dan Huawei inverter Asia Pasifik karena marketnya belum dilihat, belum terlalu besar. Nah di Iya, iya. 2020 ngambil satu orang, nah itu gue tuh Oh iya, lokalnya. oke. Nah, sama ada satu orang lagi expat gitu kan. Nah itu kira-kira di tahun 2021 target itu tercapai di bulan Juni. Oh ya? Jadi, jadi kira-kira ada penambahan sekitar 3 kali dari tahun 2020. Jadi agak ngagetin nih. Loh, kok ternyata potensinya ada nih Iya. di tahun 2020 udah achieve. Di bulan Juni udah achieve nih target Iya, gitu kan. target 2021 udah achieve di Juni gitu ya. Di Juni akhirnya target dinaikin tuh, tetap naikin biar tetap fighting gitu lah. Nah, tapi di situ Huawei tuh ngelihat potensi yang lumayan lah. Jadinya targetnya di tahun 2000, jadi dari 3 kali ya. Cuman terus terang gue nggak tahu ya apakah boleh gue ini apa enggak. Cuman pokoknya dari 3 kali di tahun 2021, di tahun 2020 4 kali kenaikan targetnya. Oke. Dan Oke. dan kalau kita lihat juga beberapa kompetitor udah mulai juga kan ngebuat orang-orang cari orang lokal, sales manager lokal kayak misalnya Betul. gue sering lihat di LinkedIn ada Goodway cari sales manager, terus juga Sungrow cari sales manager juga. Betul. Ya, Terus Growat beberapa juga. ya Growat juga. Jadi mereka kayaknya memang ngelihat ya potensi Indonesia juga makin besar dan apalagi kan dengan peraturan baru yang udah disahkan kayaknya ini juga Betul. jadi semangat lagi buat beberapa. Dan mungkin ngelihat Huawei kayak gini kan enak banget Huawei jualan kayak gini mas. Udah. Tapi kayaknya memang nanti berpengaruh juga ya dengan regulasi baru nih kayaknya bisa mendorong juga ya. Kayaknya iya sih dari CNI sih banget. Betul. Dan dari target tadi kita juga nambahin orang. Jadi dari tadinya di tahun 2021 cuma ada 2 orang lokal, sekarang ada 4 orang baru. Berarti total sekarang 4 berapa orang baru orang tambahan. di Indonesia? Sekarang ada 6 timnya. Oh, oke. Sorry. 5 deh. 5. Terus dari partner kita juga nambah orang juga. Jadi ada 4. Jadi total ada 10 orang lah kira-kira yang handle Huawei. Ya tadinya cuma 2 orang yang nggak jelas. Karena targetnya gede, kita juga nambahin ini. Dan iya sih, balik ke yang tadi, kayaknya regulasi, kayaknya PLTS tuh sangat bergantung ke regulasi ya. Iya. Semakin. Cuman emang kalau dari Huawei sebenarnya yang belum dapat sebenarnya utility nih kita yang iya kan belum ada yang dapat maksudnya yang skala ini ya, skala mungkin solar farm itu belum ada yang dapat. Perkiraan mungkin 2 tahun 3 tahun lagi nih. Tapi nggak tahu juga. Kalau ini Ali untuk Iya, ya segmen solar farm Huawei gimana? Ada teknologinya juga atau belum ya? Saya nggak tahu soalnya. Jadi kita bagi jadi 3, residensial, CNI, sama utility. Nah, utility yang buat solar farm. Tadi nyambung ke yang Fidel tanya, itu bedanya Huawei tetap kekeh di string. Walaupun, nah kenapa itu mungkin singkatnya tuh, jadi pasti kemudahan maintenance. Jadi ada semacam salah satu yang ini juga kita bisa maintenance secara remote online gitulah. Itu mungkin yang jadi poin utamanya. Nah, sebenarnya di Indonesia nih misi kita adalah mengubah mindset dari sentral menjadi string. Sebenarnya yang sampai sekarang itu ya. Jadi masuk deh RFP-nya harus ada lah string, jangan sampai sentral aja gitu. Itu pertama sih. Kalau di luar sebenarnya udah banyak, bahkan ada project 2 giga sebenarnya Huawei punya project 2 gigawatt pakai string tuh. Jadi ribuan string.
Jadi ya itu sih, mungkin mudahan ya, mungkin mudahan dan modularitas tadi, jadi hilang satu. Iya, paham. Hmm. Apalagi untuk solar farm kan, kalau misalnya inverter sentral, kalau inverter rusak satu aja kan itu kan mungkin 1 mega dimatiin atau 3 mega kan sekarang, iya makanya tapi udah 3 mega. dengan Huawei kan Iya. 100 kW, 185, jadi itu bisa nggak ngaruh ke seluruh overall. Dan apalagi ketika misalnya ada pergantian ketika intermitensinya tinggi ya, jadi nggak terlalu nggak ke semua inverter kena kan. Betul, Sifatnya LPT kan. string. Iya. Ali, LPT ini banyak. saya mau nanya nih, kebetulan di akhir-akhir sesi juga nih. Ini dari sisi Ali, yakin nggak sih ini energi terbarukan ini bakal ada momentum meledaknya nanti? Itu kalau dari Ali, kira-kira itu diprediksikan sekitar tahun berapa? Solar boom ya, solar boom. Iya. Solar boom, kayak Vietnam ya. Solar boom. Meskipun kita kayaknya udah mulai merangkak ke sana, mulai lihat. Tapi belum tahu nih boomnya kapan. Terus terang, gue di posisi yang agak pesimistis, cuman pasti sih. Kalau gue lihat pasti, cuman kapannya itu jadi pertanyaan kan. Soalnya kita berkaca ke proyek-proyek ini, kalau ngomongin CNI sih, sebenarnya CNI boom tuh kayaknya udah lah ya, boleh bilang ya. Kayak lagi CNI boom nih atau lagi sudah. Mungkin ya lagi lah. Belum sampai puncaknya sih kalau gue. Belum sampai puncak, benar. Lagi menuju puncaknya. Nah ini mungkin kita bagi 3 lah boomnya ya. CNI ini mungkin udah boom 3 segmen ya. Udah dan akan. Kalau menurut gue mungkin 1-2 tahun ini bakal gila-gilaan banget CNI. Apalagi yang ada 100%. Iya, bakal gila-gilaan. Yakin, kalau itu gue yakin banget sih. Presidensial ini sebenarnya boom yang kita nggak prediksi, cuman sebenarnya efeknya gila juga loh. Jadi gue ada salah satu, ini sorry nggak apa-apa ya, masih cerita dikit nih. Iya, santai bro. Gue ada teman, dia salah satu product manager juga dari kompetitor gue lah. Tapi dia kerjanya di Belanda tuh dia, Sungrow. Dia product manager. Halo Agis, kalau nonton. Halo Agis. Agis, salah satu teman baik gue, dia kerja di product manager di Sungrow tapi di Belanda. Dan dia bilang, gue tahu tuh. Gue sering lihat juga. Konten juga dia. Iya, dia sempat konten. Teman baik gue tuh dulu di Delft. Dia bilang kalau nggak salah, porsinya residensial penjualan Sungrow di Belanda itu hampir 50%, mungkin gue salah ya, cuman 50% dari total penjualan. Kan gila banget. Residensial yang harganya satunya cuma 7 juta, 8 juta, cuma bisa banyak banget, sehingga 50% dibandingin solar farm yang di sana kan skalanya mungkin gigawatt per tahunnya. Jadi revenue-nya residensial dan potensi bisnis apalagi di Indonesia tuh gila banget menurut gue. Jadi ini pun Indonesia masih di kota-kota Jawa kan, belum sampai ke seluruh Sumatera, Kalimantan. Itu dia. Makanya jadi itu solar boom yang menurut gue nggak bisa kita lupakan, walaupun mungkin lebih lambat gitu sih sebenarnya dibanding solar boom yang lainnya. Nah yang ketiga utility yang itu sebenarnya yang jadi target utama Huawei sih sebenarnya. Dan itu mungkin kalau gue prediksi sih ini sampai juga ya, cuman mungkin 2025 lah boleh bilang 2025 baru start boom, baru ada boom, cuman mungkin soalnya kaca dari project sebelumnya yang lambat banget gitu sih mungkin. Berarti lu beranggapan setelah ganti presiden ya bakal enggak bro. Presiden yang mau nyalon ini bisa ambil sentimen ya. Bro, kalau orang-orang pengen tahu tentang Huawei Indonesia, itu cari tahu kemana bro? Kalau pribadi atau ada website untuk Indonesia atau seperti apa? Mungkin ke gue boleh ke solar.huawei.com/APAC. APAC. APAC. Jadi solar.huawei.com/APAC. Asia Pasifik. Itu sih info-infonya.
pertanyaan itu bisa dari situ, Dan kalau atau teman-teman bisa ke pengen, gue juga. ya kalau teman-teman pengen saya tahu tentang Ali itu Mm-mm. ada di LinkedIn juga ya, Li, ya, LinkedIn dan sosial Bisa media cek di lainnya. link yang diberikan yang disebut oleh Ali juga. Ali yakin nggak sih? Iya, ini mungkin pertanyaan kita yang selalu kita tanyakan ya. Template. Gimana sih? Enggak, untuk yang bekerja di bidang renewable energy ini kira-kira ini enggak bisa mendapatkan penghasilan yang oke punya nggak sih? Menjanjikan nggak Nah, gue kira-kira berkarir Menjanjikan. di energi terbarukan, terutama di solar ya? justru gue salah satu pendukung adik-adik kelas gue dan saudara gue yang baru lulus. Gue sangat mendukung Ayo mereka masuk untuk renewable ya. ke bidang PLTS, bener, terutama PLTS. Gue melihat potensi penghasilan yang macem-macem, dan menurut gue oke lah untuk dijadikan karir gitu ya. Jadi gue salah satu yang mendukung teman-teman dan adik-adik kelas gue yang baru masuk sih sebenarnya. Coba kasih tips nih bro. Gitu teman-teman Iya, yang untuk pengen teman-teman di rumah nih, pasti banyak mempersiapkan mahasiswa yang diri. dengerin juga. Kalau gue tips buat adik-adik kelas atau teman-teman lah ya, selalu menurut gue baiknya memulai bisnis dengan EPC sih. Mungkin kalian juga setuju hal ini ya, mungkin ya. Iya. Karena belajarnya Iya. banyak di visi ya. Belajarnya banyak banget. Kalau bisa lama sebenarnya bagus lama, cuman biasanya orang pantatnya agak panas, pengen pindah terus. Iya, betul. Pengen pindah terus. Cuman kalau menurut gue emang semakin lama di EPC semakin bagus dan semakin kuat bidang teknikalnya. Itu yang sangat gue saranin di awal. Yang kedua, kalau mau pindah di perusahaan Fidel sih sebenarnya. Gue sempat sebelum ke Huawei sempat ke situ juga. Gimana caranya develop project itu hal yang menarik dan nggak gampang juga. Cuman emang perlu background PLTS yang bagus. Di situ juga seru, walaupun hidup terasa lebih lambat dibandingkan dengan di EPC. EPC kan lebih ada project lagi, ganti lagi, ganti lagi. Kalau ini mungkin skala prosesnya lumayan lama ya. Siklusnya lumayan lama, mungkin skalanya bulanan ya. Jadi enak di EPC dulu, habis itu ke situ, dan boleh juga ntar ke manufaktur. Kalau Ardi di ICA ya? Iya, ICA Solar kita juga manufaktur, cuman lebih ke assembling sih. Iya. Nah itu dia, boleh juga tuh ke Huawei, ke ICA Solar, ke yang lain-lain ya. Itu beda lagi sih, cuman perlu background yang kuat sih menurut gua. Gitu sih kira-kira. Dan secara jenjang karir, kalau misalnya teman-teman pengen mulai sekarang itu bagus ya, karena di saat kita lagi menuju boomnya ya. Ketika udah jadi boom, teman-teman jadi orang yang dicari oleh banyak perusahaan gitu ya. Betul. Dan gue merasa satu hal lagi ya, boleh ya? Jadi gue merasa di bidang renewable ini sekarang networknya masih kecil. Jadi biasanya orang kenal semua orang gitu kan. Iya. Dia lagi. Ini lagi orangnya gitu. Iya, bener kan? Ini si dia lagi sih. Nah, salah satu sebenarnya yang paling sering muncul ini di bidang renewable ini geng-geng Riau ini nih sebenarnya. Geng-geng Riau. Jago-jagoan PLTS yang dia ternyata dari kampus ini lagi nih, banyak. Nah, jadi sebenarnya kalau balik lagi networknya masih kecil, jadi pas banget momentumnya untuk bangun network di bidang yang belum terlalu banyak orang dan enak kenal lagi dia lagi gitu jadinya. Iya. Itu penting sih, karena dan apalagi LinkedIn menurut gue tuh tempat yang paling tepat ya untuk koneksi dengan beberapa orang. LinkedIn dan Facebook kayaknya. Facebook juga ada beberapa Facebook yang banyak orang-orang di sana. Bro, thank you ya bro, udah hampir sejam kita ngomong. Gak kerasa kalau ngomong sama Ali, serius keren. Mudah-mudahan bisa ketemu ya. Gak kerasa. Thank you nih udah diundang. Dan ini kayaknya ngobrol lanjut lagi enak nih. Langsung boleh. Ntar kita di Jakarta boleh deh. Tapi thank you banget bro, udah sharing tentang pengalamannya
dari awal kuliah di ITB, kuliah di Delft, sampai akhirnya bisa gabung ke manufaktur inverter di Indonesia. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang nonton, Amin. pejuang energi yang Amin. nonton. Dan Ya, kalau energi. teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share ke teman-teman yang Like. lain. Dan like. Dan Oke. sampai ketemu di tamu-tamu previous game lainnya. Terima kasih. Thank you.